Halo bro, selamat datang di video aku si Ocik. Pada kesempatan kali ini aku akan lanjutin cerita tentang Perang Teluk yang kemarin, di mana ini merupakan Perang Teluk yang terakhir yang terjadi pada tahun 2003. Dan pada video kali ini ceritanya bukan lagi Irak menginvasi negara yang ada di Timur Tengah, melainkan Irak diinvasi oleh Amerika Serikat karena berbagai alasan. Mau tahu cerita lengkapnya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Mari kita lanjut. Mungkin teman-teman udah nggak pada heran lagi mendengar nama Amerika Serikat selalu muncul di sejarah perang negara di kawasan Timur Tengah. Gimana sih hubungan Amerika Serikat dengan Irak? Buat teman-teman yang masih bingung dengan cerita kali ini, ada baiknya teman-teman nonton dulu di video Perang Teluk 1 dan 2 yang sebelumnya. Pada tahun 1980, Irak itu melakukan invasi terhadap Iran, di mana pada perang kali ini dinamakan Perang Teluk 1. Nah, setelah Perang Teluk 1 ini selesai, Irak itu membuat janji kepada Dewan Keamanan PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat bahwa mereka nggak bakalan nyerang negara yang ada di daerah Teluk Persia. Namun, pada tahun 1990, Irak mengingkari janjinya, di mana Irak menginvasi wilayah Kuwait karena berbagai alasan, salah satunya minyak. Nah, pastinya dong pada Perang Teluk 2 ini menarik perhatian dari dunia internasional, salah satunya yaitu PBB dan geng-gengnya. Nah, invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait nantinya akan menjadi salah satu penyebab mengapa Amerika Serikat menginvasi Irak. Tapi teman-teman harus tahu juga nih, kata perang sebenarnya lebih cocok diganti dengan kata invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. George Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat pada saat itu bilang sendiri bahwa aksi yang mereka lakukan itu merupakan aksi pembebasan Irak. Setelah itu, Amerika Serikat dan koalisinya mulai memasuki tahap awal operasi militer untuk melucuti senjata Irak dan membebaskan masyarakat Irak. Serta Amerika Serikat juga pada saat itu mempertahankan perdamaian dunia dari bahaya besar yang berawal dari Perang Teluk ini. Namun, pada saat itu Amerika Serikat memiliki beberapa alasan yang diklaimnya sebagai justifikasi dalam menyerang Irak. Yang pertama adalah misi pembebasan Irak. George Bush yang merupakan Presiden Amerika Serikat pada saat itu beranggapan bahwa Saddam Hussein adalah seorang pemimpin yang diktator yang telah banyak melakukan kejahatan dan banyak sekali melanggar hak asasi manusia. Makanya pada saat itu Amerika Serikat ingin sekali menggulingkan Saddam Hussein dari kekuasaannya. Alasan kedua yaitu Saddam Hussein melakukan invasi terhadap Iran dan Kuwait yang merupakan Perang Teluk 1 dan 2. Ditambah lagi, Saddam Hussein itu melakukan pembantaian terhadap suku Kurdi yang merupakan salah satu suku yang ada di Irak. Alasan yang ketiga adalah adanya anggapan bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal. Hal itulah yang menyulut penyerangan Amerika Serikat ke Irak dan menjadi salah satu alasan kenapa Irak berperang dengan Amerika Serikat. Serangan Amerika Serikat ini berawal pada tanggal 19 Maret pada tahun 2003 dengan dijatuhkannya bom di kota Baghdad. Dalam penyerangan kali ini, Amerika Serikat nggak sendiri, ia bekerja sama dengan Inggris, yang pada saat itu di bawah pimpinan Perdana Menterinya Tony Blair. Dengan serangan ini, Amerika Serikat berhasil dengan cepat menguasai daerah Baghdad, sedangkan Inggris berhasil menguasai daerah Basra. Mungkin teman-teman masih bertanya, apa sih alasan kuat yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sehingga mereka menyerang Irak? Tentu saja mereka ini maunya mencari senjata pemusnah massal yang katanya dimiliki oleh Irak, serta maunya mereka itu Saddam Hussein menyerahkan diri supaya bisa diadili terhadap banyak sekali kejahatan yang telah ia lakukan terhadap hak asasi manusia. Atas tuduhan tersebut, Saddam Hussein gak keberatan karena mereka ngerasa gak punya senjata pemusnah massal tersebut dan memperbolehkan pasukan Amerika Serikat dan Inggris menggeledah tempatnya. Namun berbeda dengan tuduhan yang kedua, di mana Saddam Hussein bersembunyi dan malah melarikan diri. Sebenarnya pada tanggal 1 Mei pada tahun 2003, atau tepatnya setelah 41 hari dari serangan pertama, perang itu telah dinyatakan selesai dengan kemenangan milik Amerika Serikat dan Inggris. Namun Amerika Serikat nggak langsung cabut dari Irak karena mereka masih melakukan misi pencarian terhadap Saddam Hussein. Sampai akhirnya 13 Desember 2003, Saddam Hussein berhasil ditemukan bersembunyi di bunker bawah tanah di Ad-Dawar di dekat Turki di kampung halamannya. Kemudian ia dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 30 Desember pada tahun 2006. Terus bagaimana dengan senjata pemusnah massal? Nah, ternyata Inspektur Senjata PBB itu tidak berhasil menemukan senjata yang dituduh-tuduh oleh Amerika Serikat terhadap Irak.
Karena hal itu, Amerika Serikat disebut-sebut melakukan serangan tanpa legitimasi. Atas kejadian itu, Amerika Serikat sampai dibilang cuman mau memperkuat otoritasnya di daerah Timur Tengah sampai mengorbankan banyak jiwa. Perang ini sendiri menyebabkan terjadinya disintegrasi antar suku di Irak dan menimbulkan politik sektarian. Politik sektarian ini sendiri merupakan paham kebencian terhadap antar golongan dan menyebabkan diskriminasi. Walaupun gak sebanding dengan dampak kerugian yang mereka alami, ternyata ada juga dampak baik yang bisa dipelajari rakyat Irak atas invasi ini, di mana mereka untuk pertama kalinya mengenal sistem pemilihan umum. Pemimpin Irak, Saddam Hussein, memang dianggap sebagai pemimpin yang diktator, di mana kepemimpinan beliau ini nggak bisa diganggu-gugat. Makanya sistem demokrasi ini merupakan hal yang baru bagi rakyat Irak dan dianggap bisa membawa pemerintahan Irak menjadi lebih baik, nggak otoriter seperti dulu lagi. Mungkin sekian aja video kali ini. Jika ada yang kurang, silahkan teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi dengan baik. Ya, sekian aja. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bye-bye.